Tapi pernah gak sih lo mikir ada satu jenis UMKM yang gak pernah pasang iklan di TV, gak punya sosial media. Yang angkringan adalah praktisi pemasaran gerilya yang super genius. Tiga strategi marketing tersembunyi dari angkringan yang identitas visual mereka adalah gerobak kayu, coretan logam bertingkat, dan terpal biru mereka. Terpal biru dan kuning yang khas berfungsi sebagai neon box alami. Pemilik angkringan gak perlu nulis papan besar "kami jualan makanan murah". Bagaimana cara mereka promosi kalau nggak pakai iklan digital? Kamu gak akan diusir oleh pelayannya, kamu gak akan dipelototin sama kasirnya. Jadilah unik secara visual, manfaatkan kedekatan komunitas, dan jualah pengalaman yang bikin konsumen merasa dihargai. Halo semua, balik lagi di Jidat Channel. Bareng gue, Laura. Episode kali ini gue mau bahas berapa modal yang dikeluarkan perusahaan besar untuk bikin sebuah brand mereka terkenal. Ratusan juta, bahkan miliaran mungkin. Mereka sewa agensi iklan, bayar influencer, sampai pasang baliho raksasa di perawatan jalan. Tapi pernah gak sih lo mikir ada satu jenis UMKM yang gak pernah pasang iklan di TV, gak punya sosial media, gak punya Instagram centang biru, TikTok centang biru, Twitter centang biru, gak pernah endorse artis, tapi hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu nama dan konsep bisnis mereka. Kita lagi ngomongin angkringan. Secara tidak sadar, para pedagang angkringan adalah praktisi pemasaran gerilya yang super genius. Tanpa lulusan sarjana komunikasi, mereka berhasil menciptakan identitas brand mereka yang sangat melekat di benak konsumen. Bagaimana cara sebuah gerobak kayu sederhana yang punya branding sekuat itu? Hari ini kita bakal bongkar 3 strategi marketing tersembunyi dari angkringan yang bisa kalian contek buat bisnis kalian. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Poin pertama, simbolisme terpal biru dan kekuatan visual identity. Kita mulai dari poin pertama, yaitu visual identity atau identitas visual. Kalau kalian kelas kakap, identitas visual adalah logo yang didesain pakai aturan golden ratio atau pemilihan palet warna yang estetik. Tapi bagi angkringan, identitas visual mereka adalah gerobak kayu, coretan logam bertingkat, dan terpal biru mereka. Ini adalah bentuk branding berbasis simbolisme yang luar biasa. Terpal biru dan kuning yang khas berfungsi sebagai neon box alami. Dari jarak 100 meter dari kegelapan malam, ketika mata kita melihat kilau lampu di jalan, terpal tenda biru, di otak kita langsung menangkap sinyal, oh itu angkringan. Pemilik angkringan gak perlu nulis papan besar "kami jualan makanan murah". Bentuk fisik gerobak dan terpal sudah terbaca sendiri kepada alam bawah sadar konsumen. Dalam ilmu marketing, ini disebut subconscious branding. Angkringan berhasil mengklaim terpal berbentuk gerobak tertentu sebagai hak milik visual mereka. Begitu melihatnya, konsumen langsung tahu apa menu, berapa kisaran harganya, dan bagaimana suasana bahkan sebelum mereka membaca tulisan di spanduknya. Poin yang kedua, yaitu word of mouth dan strategi lokasi. Poin kedua adalah geografi marketing dan kekuatan word of mouth. Angkringan jarang banget ada yang buka di dalam mall atau ruko komersial yang mahal. Mereka biasanya memilih lokasi di depan ruko yang sudah tutup, di bawah beringin, atau di tikungan jalan.
Dalam strategi lokasi ini sering disebut sebagai strategi parasit yang cerdas. Mereka memanfaatkan lalu lintas orang, trafik yang sudah berbentuk oleh bisnis lain di siang hari. Ketika toko-toko modern tutup di malam hari, angkringan datang mengisi ruang kosong tersebut. Mereka menjemput bola di tempat orang-orang beraktivitas. Lalu bagaimana cara mereka promosi kalau enggak pakai iklan digital? Mereka mengandalkan word of mouth yang organik. Angkringan memanfaatkan sifat alami manusia sebagai makhluk sosial. Kalau ketika seseorang menemukan angkringan yang nasinya enak, sambalnya pas, atau abang-abangnya asik atau ganteng, dia akan membawa teman-teman di sana. Besoknya temennya akan membawa temennya lagi, dan itu strategi pemasaran yang gratis. Poin ketiga yaitu cultural branding, menjual pengalaman bukan cuma makanan. Masuk poin ketiga yang paling mahal yaitu cultural branding atau branding berbasis budaya. Perusahaan kopi global seperti Starbucks pernah bilang mereka itu nggak cuma jualan kopi, tapi juga jual tempat ketiga yang disebut the third place, antara rumah dan kantor. Tebak, apa angkringan sudah melakukan itu sejauh sebelum konsep the third place populer di buku-buku marketing barat? Angkringan gak cuma menjual sega kucing seharga 3.000. Yang mereka jual sebenarnya adalah pengalaman dan kebebasan. Di angkringan dibeli kebebasan untuk nongkrong selama 3 jam meskipun kamu cuma beli es teh manis seharga 3.000 rupiah. Kamu gak akan diusir oleh pelayannya, kamu gak akan dipelototin sama kasirnya. Kebebasan dan penerimaan ini produk asli dari angkringan. Mereka melakukan branding yang menyatu dengan budaya lokal masyarakat Indonesia yang suka berkumpul dan berdiskusi, yang menyukai kesederhanaan. Ketika sebuah branding sudah berhasil menyatu dengan budaya dan gaya hidup masyarakat, branding tidak akan butuh iklan lagi. Konsumen akan secara sukarela menjaga bisnis itu tetap hidup. Dan yang terakhir yaitu pelajaran penting buat pembisnis muda. Jadi teman-teman, dari gerobak angkringan kita belajar dari satu hal besar. Marketing yang hebat itu bukan soal seberapa besar budget iklan yang kamu punya. Marketing yang hebat adalah tentang bagaimana kamu memahami psikolog konsumenmu, menciptakan identitas yang mudah diingat, memberikan nilai dan pengalaman yang jujur kepada mereka. Kalau kalian lagi merintis bisnis sekarang, jangan pusing dulu kalau misalkan kalian belum bisa bayar endorse mahal. Coba kalian lihat ke sekeliling, pelajari cara angkringan bertahan. Jadilah unik secara visual, manfaatkan kedekatan komunitas, dan jualah pengalaman yang bikin konsumen merasa dihargai. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mau menonton bedah marketing kali ini. Menurut kalian gimana kalau misalkan kalian mencoba bisnis angkringan? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di-share. Bye-bye!